Dia sholat, pada saat sholat maghrib, dia begitu dia tahajud, dia nggak sengaja dia ngomong. Bagi dia itu dia bilang, "Ya Allah, kalau saya bisa hamil dan punya anak laki-laki, baru saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan hidup." Entah bagaimana dia bisa ngomong seperti itu kan. Assalamualaikum sahabat Ayashi, terima kasih tetap setia mendukung channel ini. Untuk yang baru bergabung silakan like, share, dan subscribe-nya, dukung terus channel Islam agar terus berkembang karena dengan mendukung channel Islam Anda telah turut menyampaikan dakwah. Sahabat Ayashi, kali ini kita akan mendengarkan kesaksian seorang murtadin koklak. Dia mengaku dari keluarga muslim. Dia bercerita tentang ibunya yang murtad karena salah menebak jenis kelamin bayi yang dikandungnya. Bagaimana ceritanya? Kita saksikan sama-sama, check it out. Jadi papa saya itu kemudian menjadi mualaf dan akhirnya mereka melarikan diri menikah karena tidak direstui oleh orang tua dari sisi mama saya. Akhirnya tetap mereka menikah di Bogor. Mereka melarikan diri, mereka berangkat dan mereka menikah di Bogor. Nah, semenjak menikah dengan papa itu, papa saya berusaha belajar untuk jadi orang muslim, diajarin sama mama saya, sama dia jadi mualaf. Saya sudah lama gitu minta supaya punya anak lagi dan dia pengen punya anak laki-laki. Nah, mama saya itu saking dia takut ditinggal papa saya, karena sudah bertahun-tahun dibilang papa katanya pengen punya anak laki-laki. Nah, akhirnya pada saat saya berusia 7 tahun, mama saya tuh nggak sengaja, bukan nggak sengaja ya, tapi memang dia sudah jadwal, dia kan rutin, dia selalu sholat, dia sholat 5 waktu. Nah, ini dia sholat, pada saat sholat maghrib, begitu dia tahajud, dia nggak sengaja dia ngomong. Bagi dia itu dia bilang, "Ya Allah, kalau saya bisa hamil dan punya anak laki-laki, baru saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan hidup." Ini parah nih. Tenang, tenang. Bulan berikutnya mama saya justru mengandung, hamil, gitu. Nah, waktu dia tahu dia hamil, dia ketakutan luar biasa karena dia ingat dengan omongannya dia, dengan nasarnya dia. Jadi pada saat dia tahu dia hamil itu dia berusaha sekali untuk menggugurkan kandungannya. Cuman dia tidak ingin pakai obat-obatan karena dia takut kalau anaknya dia takut kalau anak ini cacat. Jadi yang dia lakukan adalah setiap pagi itu dia ajak saya lari pagi, pokoknya dia mau kerja keras karena dia tahu dia punya kondisi yang lemah kandungan. Dia nggak bisa capek, dia nggak bisa ngangkat yang berat, yang kemarin-kemarin juga sedikit dia bergerak sedikit dia pasti keguguran, dan yang dia harapkan ini bisa terjadi secara alamiah lagi. Jadi dia lari pagi, dia kerja beras, dia ngepel, dia apa semua, dia angkat berat, saya ingat sekali, sampai akhirnya dia panas tinggi. Kalau tidak salah itu sampai ukur usia kandungan dia 5-6 bulan. Dan pada saat sudah siap untuk dia bisa di USG pada usia kandungan 7 bulan, akhirnya mama saya memutuskan untuk mau USG karena dia penasaran, dia ingin tahu ini laki atau perempuan sih gitu. Begitu sampai di dokter, di rumah sakit waktu itu di Jakarta, rumah sakit Omni sekarang dia, kalau dulu Harapan Bunda. Nah, dia ketemu dengan satu dokter kandungan. Nah, waktu diperiksa oleh dokter kandungan di USG tidak kelihatan jenis kelaminnya karena bayinya itu menutup diri dia menutup alat kelaminnya. Jadi dokter bilang, "Waduh Bu, tidak kelihatan." Nah, dokternya ini ternyata orang Ambon ini, dia orang Kristen waktu itu. Nah, mama saya bersikeras, saya harus tahu anak saya laki atau perempuan. Nah, dokter ini bilang, "Kan Bu, tidak masalah mau laki perempuan,
sekarang perempuan pun bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki, tidak ada masalah, yang penting sehat. Mama saya bilang, bukan begitu dok, permasalahannya ada ceritanya. Nah, mama saya mulai ceritalah dengan dokter ini. Nah, begitu dia cerita pada dokter ini terdiam, lalu dokter ini kemudian bilang, tunggu sebentar Bu, saya doa dulu. Ternyata dia Kristen. Begitu dia selesai berdoa, dia ambil lagi alatnya, dia putar-putar lagi di perut mama saya. Tapi tetap hasilnya negatif. Bayi itu tidak berubah posisi, jadi tetap tidak kelihatan dia laki atau perempuan. Akhirnya dokter bilang begini, Bu, bayinya tidak berubah posisi, tetap tidak kelihatan laki atau perempuan. Tetapi saya percaya bahwa ibu bisa berbicara seperti itu. Itu karena ibu sudah dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah salah memilih orang. Dan ibu pasti sudah dipilih oleh Tuhan. Lalu mama saya bilang, enggak mungkin, enggak bisa begitu. Saya enggak mau, saya enggak akan pernah. Amit-amit jabang bayi katanya. Saya tidak akan pernah mau jadi orang Kristen, kata dia gitu. Akhirnya dokter bilang begini aja Bu, karena memang waktu itu posisinya bayinya besar dan dia harus dioperasi. Dokter menantang iman mama saya. Dokter bilang begini, Bu, kalau ibu memang mau percaya dengan iman ibu, ayo kita bikin perjanjian, katanya. Dipanggillah notaris dari rumah sakit itu, lalu dibuatlah suatu agreement atau perjanjian di atas meterai. Jika anak ibu ini perempuan, maka saya sendiri akan menanggung seluruh biaya operasi dan biaya kamar. Tapi jika anak ibu ini laki-laki, maka ibu ini yang akan membayar semua biaya operasinya dan kamar. Nah, mama saya berusaha untuk menggunakan imannya saat itu, dia tanda tangan dengan dokter itu. Dia pikir, kalau dokter ini salah kan lumayan, saya dapat rumah sakit gratis, saya bisa dapat kamar gratis, saya bisa melahirkan gratis gitu dengan Ini parah nih. Tenang. operasi. Akhirnya ditandatanganilah surat perjanjian itu. Nah, begitu pulang, gelisah hatinya. Biar bagaimanapun dia kepikiran. Akhirnya panas tinggi. Dibawalah sama temennya ke psikiater. Diajak ke psikiaternya orang muslim, didengarkanlah cerita mama saya ini, lalu diberikanlah satu solusi kepada mama saya. Katanya, Bu, diimani aja, bilang ini perempuan, gitu. Nah, dari situ panas mama saya mulai turun, dia mulai merasa ada solusi, jadi dia mulai perkatakan, iya ini perempuan. Tapi semakin mendekati usia untuk dia melahirkan, untuk dioperasi, jadwal untuk operasi dia semakin yakin bahwa dia punya feeling sepertinya sebagai seorang ibu, dia punya feeling, ini kayaknya laki deh gitu. Nah, akhirnya satu kali waktu itu kan sudah dijadwalkan sebenarnya minggu depannya untuk operasi, karena papa saya itu ada kerjaan di luar kota. Jadi maksudnya supaya tunggu papa saya balik dari luar kota baru operasi pada saat usia kandungan 9 bulannya itu. Nah, tapi yang terjadi adalah kami ada anjing di dekat rumah. Jadi anjing kami itu tiba-tiba melahirkan. Nah, saya teriak, mama saya, anjingnya namanya waktu itu Ciko, mohon maaf. Lalu saya teriak, "Mah, Ciko sudah melahirkan," kata saya gitu. Akhirnya begitu dengar anjing itu melahirkan, mama saya langsung mules. Sakitlah dia, pecah ketuban. Nah, dia sudah merasa ini harus bawa ke rumah sakit. Nah, dia langsung beresin baju-bajunya, dia ajak saya untuk beresin baju, lalu dia suruh saya panggil taksi. Tanpa saya tahu, mama saya itu waktu itu sudah berencana ternyata untuk bunuh diri gitu. Tapi dia masih pikir-pikir gimana caranya saya mau bunuh diri gitu. Karena dia nggak mau kalau sampai anak ini lahir laki-laki, aduh saya nggak mau sampai masuk Kristen katanya. Nah, akhirnya dia waktu itu saya ingat hari